Time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God has been what the Spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and always see? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord Almighty, they know the earth rejoice, they know the earth rejoice. You are in check in God, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can we stop God? And always see how can we stop God? Kumpul dan di dalam gereja Allah, saya ingin bekerja. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada seorang pun mati tanpa seizin Allah. Yesus mengatakan, tidakkah 2 burung pipit dijual seduit harganya? Ketika seekor burung pipit dijual seduit harganya, seolah-olah memang ia dijual dan dibeli orang.
Tetapi bahkan ini pun hanya bisa terjadi atas izin Allah. Kalau demikian, betapa lebih besarnya kepedulian Allah akan orang-orang benar, bukan? Kematian kita juga tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkannya, kita tidak akan mati hanya karena ada orang yang berusaha untuk membunuh kita. Kita hanya akan mati kalau Allah mengizinkannya, dan tidak akan ada yang bisa terjadi tanpa ada izin Allah. Kehidupan kita, dengan kata lain, ada di tangan Allah. Kita jauh lebih berharga dibandingkan burung pipit di udara. Tuhan kita mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Saudara seiman, kalau kita percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dan curahan darahnya di kayu salib bagi keselamatan kita, Ia pasti akan menerima kita. Sebaliknya, kalau kita tidak percaya demikian, Yesus juga akan menyangkal kita. Karena dosa-dosa kita, Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan dihukum, dan dengan itu menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kalau kita menyangkali kebenaran ini, artinya kita menyangkali Yesus. Tuhan kita mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dilahirkan dari air dan roh berarti menerima pengampunan dosa. Dengan percaya kepada kebenaran ini, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, dengan datang ke dunia ini, menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan baptisannya, dan mati di kayu salib. Saudara seiman, di antara orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan dosa dengan dilahirkan kembali dari air, darah, dan roh. Tidak ada seorang pun yang bisa dilahirkan kembali kalau ia tidak memiliki iman kepada Injil air dan roh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Yesus tidak bisa menghapuskan segala dosa Anda? Ketika seorang nenek dari saudari di gereja kami dirawat di rumah sakit, pendeta dari gereja nenek itu mengunjunginya dan mengatakan, "Cobalah untuk senantiasa menaikkan doa pertobatan. Yesus sudah menghapuskan segala dosa Anda, tetapi Ia tidak menanggung segala dosa pribadi Anda. Apakah Anda percaya bahwa Ia hanya menghapuskan segala dosa asal Anda dan bahwa dosa-dosa pribadi Anda tidak ditanggungnya?" Kalau seseorang percaya bahwa Yesus hanya menghapuskan segala dosa asal saja dan bukan dosa-dosa pribadi juga, maka ia sedang menyangkali Yesus sebagai juru selamat. Yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus sudah secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya. Tetapi kalau ada orang yang menyangkal kebenaran air dan roh ini, Yesus juga akan menyangkalnya. Yesus akan mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa engkau tidak mengenal aku. Engkau mengatakan bahwa aku tidak menghapuskan segala dosamu.
Aku juga tidak mengenal engkau. Pergilah, aku akan membuang engkau ke tempat yang paling panas. Kalau kita tidak percaya kepada baptisan dan curahan darah Yesus, maka Yesus akan menyangkal kita. Dan kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh, maka kita akan diizinkan untuk masuk ke surga sesuai dengan iman kita. Allah kita adalah Allah yang adil dan tidak pilih kasih. Yesus adalah Allah kebenaran. Injil air dan Roh dari Allah adalah kebenarannya, bukan kebohongan. Kalau Tuhan kita mau menerima semua orang yang berusaha keras untuk percaya dengan cara mereka sendiri, mengapa Ia memberikan kepada kita Injil air dan Roh dengan mengorbankan diri begitu rupa? Itu adalah untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita, bahwa Ia mengorbankan dirinya dan memberikan Injil air dan Roh kepada kita. Tetapi hanya kalau kita percaya kepada Injil ini. Ia tidak mengatakan, "Ya, karena mereka mengaku percaya kepadaku dan berusaha keras untuk hidup sebagai orang-orang Kristen, bagaimana mungkin aku mengatakan tidak mengenal mereka?" Mungkin jawaban mereka salah, tetapi aku masih harus tetap menerima mereka atas dasar kasihan. Karena itu, kalau seseorang tidak mengenal Injil air dan Roh, maka ia tidak diselamatkan dari segala dosa sama sekali. Tuhan mengatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Para pekerja kita jangan pernah salah paham akan hal ini. Tidak layak bagi orang-orang benar untuk menjadi satu dengan orang-orang berdosa dan hidup tenang tanpa peduli apa yang terjadi. Tetapi mereka harus tetap memberitakan Injil air dan Roh yang memperdamaikan orang-orang berdosa itu dengan Allah. Tuhan kita mengatakan kepada kita, "Jadi, apakah engkau mau percaya kepada Injil air dan Roh atau tidak? Aku sudah menghapuskan segala dosamu. Apakah engkau percaya atau tidak?" Kalau kita percaya, Ia akan menyelamatkan kita. Kalau kita tidak percaya, maka Ia akan membinasakan kita. Tuhan mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membawa damai, tetapi menabur konflik. Ia datang ke dunia ini untuk membuat menantu melawan mertua mereka, ayah melawan anak mereka, dan kakek melawan cucu mereka. Yesus adalah prajurit rohani dan juga Raja Damai. Meskipun Yesus sudah menghapuskan segala dosa dunia, Ia tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang masih tidak percaya kepada kebenaran. Saudara seiman, kalau Anda percaya kepada Injil air dan Roh, maka Anda akan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kalau Anda tidak mau percaya kepada Injil itu, Anda masih akan menjadi musuh Allah. Orang-orang yang dilahirkan kembali mungkin akan menemukan musuh di dalam rumah mereka sendiri, yaitu anggota keluarga Anda sendiri yang belum dilahirkan kembali mungkin akan menjadi musuh Anda. Dari waktu ke waktu, kami mengunjungi rumah sakit untuk memberitakan Injil, dan beberapa cerita yang kami dengar dari para pasien di sana sangat mengerikan. "Halo, apa kabar Anda?"
Ngomong-ngomong, di mana pasien yang satunya? Apakah ia sedang keluar? Bukan, dia meninggal kemarin. Manusia berbicara mengenai kematian dengan mudah. Tentu saja, bukan mereka yang mati, tetapi orang-orang lain. Namun tetap saja, kadang-kala mereka mengatakannya dengan terlalu menganggap remeh, seolah-olah itu merupakan hal yang sepele. Tanpa rasa sedih, mereka mengatakan ia meninggal dunia. Orang-orang yang belum menerima pengampunan dosa mereka memang memiliki hati yang tidak mengasihi dan tidak berbelas kasihan. Roma 1 ayat 31. Mereka tidak peduli meskipun salah seorang saudari atau saudara mereka meninggal. Mereka sedih, tetapi hanya sedikit saja. Mereka nampak berduka hanya ketika menghadiri upacara pemakaman, tetapi akan segera lupa kalau sudah berada di dalam mobil menuju ke rumah mereka sendiri. Saudara seiman, orang-orang yang dilahirkan kembali bukan orang yang tidak punya hati. Mereka tetap lemah di dalam hati mereka, sangat menghancurkan hati bagi mereka kalau tidak bisa menolong karena ketidakmampuan mereka. Kita mungkin mengatakan sesuatu yang kasar dalam pertengkaran, tetapi di dalam hati orang-orang benar, belas kasihan kepada orang-orang lain tetap ada. Kita senantiasa perhatian dan peduli kepada sesama orang-orang percaya, menghendaki agar mereka berkembang di dalam tubuh dan roh mereka. Sangat menyakitkan hati kita ketika melihat mereka yang masih belum menerima pengampunan dosa, karena kita semua pada dasarnya memiliki belas kasihan kepada mereka. Kita sungguh-sungguh memiliki belas kasihan dan kasih karunia kepada mereka, berharap bahwa mereka juga akan bertambah makmur. Itulah pengharapan kita, bahwa kemanapun mereka pergi, mereka akan pergi ke gereja Allah yang memberitakan Injil air dan roh, menerima pengampunan dosa mereka, setia hadir di gereja Allah, dan diberkati. Namun, sangat menyedihkan bagi saya untuk melihat bahwa di dalam hati banyak orang tidak ada belas kasihan Allah. Kalau seseorang keluar ke dunia dan tidak lagi hidup sebagai pekerja Allah di dalam gerejanya, sangat mudah bagi dia untuk kehilangan hatinya yang dilahirkan kembali, tidak peduli betapapun kuat ia mau hidup di dalam Injil. Orang yang paling mengasihi Allah, orang-orang Kristen yang sejati, mengasihi Allah dan melakukan pekerjaannya. Tuhan kita mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 37. Saudara seiman, pikirkan tentang hal ini sekali lagi. Kalau Anda mau menjalani kehidupan Anda sebagai pekerja Allah, Anda harus memiliki hati yang sangat mengasihi Allah. Hanya ketika Anda mengasihi Allah lebih dari apapun yang lain di dunia ini, kemudian Anda bisa menjadi pekerjanya yang baik. Kita tidak bisa sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan lebih baik melalui usaha pribadi kita, hanya dengan berusaha untuk mengasihi Dia, lebih mengasihi Dia. Sebaliknya, dengan meninggalkan kepercayaan kita akan daging kita dan menyingkirkan hawa nafsu kedagingan kita,
dan menempatkan iman kita kepada Injil air dan Roh, dan dengan itu membiarkan kasih Allah memerintah di dalam hati kita. Kemudian kita bisa hidup sebagai murid-murid Yesus Kristus yang sebenarnya. Ketika hati kita menerima pengampunan dosa kita, Allah langsung menjadi Dia yang terkasih bagi kita. Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak untukku. Bagian di atas tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengasihi orang tua kita, tetapi agar kita memahami bahwa Allah layak menerima kasih dan penghormatan kita dibandingkan dengan orang tua kita. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, karena Allah lebih mulia dibandingkan dengan orang tua kita secara daging, dan karena Ia sudah memberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan orang tua kita, kita harus mengasihi Allah lebih dari segalanya. Dan di dalam kasih Allah inilah kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita secara daging. Tuhan kita jauh lebih kita kasihi dibandingkan dengan istri, anak-anak, tanah, kekayaan, uang, reputasi, kesenangan, diri sendiri, atau apapun yang lainnya yang ada di seluruh dunia ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih kita kasihi dibandingkan dengan Tuhan kita. Saudara seiman, meskipun kita mengasihi diri kita, ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan, kita tidak bisa tidak mengakui bahwa Tuhan jauh lebih berharga dan terkasih dibandingkan kita. Sebagaimana Petrus mengakui imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kita juga tidak bisa menghindar dari melakukan pengakuan iman yang sama. Tuhan kita sungguh-sungguh ajaib dan sungguh-sungguh terkasih bagi kita. Tidak ada orang di dunia ini, di seluruh alam semesta dan jagat raya ini yang lebih baik dibandingkan Tuhan kita. Tidak ada materi apapun yang lebih baik dari Tuhan kita, dan tidak ada kesenangan apapun yang lebih baik dari Tuhan kita. Para pekerja Allah mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Kenyataannya, hanya umat Tuhan yang demikian yang bisa menjadi pekerja Allah, dan Allah juga sangat mengasihi para pekerjanya yang senantiasa mengingat Dia. Saya akan menjelaskan hal ini, bahwa Anda dan saya memang harus hidup sebagai para pekerja yang demikian. Kadangkala sebagai orang tua, kita mungkin menunjukkan kepedulian kita kepada anak-anak lebih dari kepada Tuhan, tetapi kita masih percaya di dalam hati kita bahwa bahkan anak-anak kita tidaklah lebih berharga dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Bisakah Anda memahami apa yang saya katakan di sini? Kalau kita mau membandingkan anak-anak kita dengan Tuhan dan menilai harganya, Tuhan kita jauh lebih berharga dibandingkan dengan anak-anak kita sendiri. Bukan karena kita tidak mengasihi anak-anak kita sampai kita bisa lebih mengasihi Tuhan, tetapi kita melakukannya karena Tuhan jauh lebih berharga, bahkan jika dibandingkan dengan anak-anak kita. Dan untuk memperhatikan
serta merawat anak-anak kita di dalam kasih Tuhan adalah kasih yang sejati. Ketika saya mengatakan bahwa kita mengasihi Allah lebih dari orang tua dan draw me closer to you, your anointed may be renewed. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your anointed make me renew. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh.